Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda kembali dalam program Mutiara Sehat. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai terapi warisan Nabi. Sembuhkan penyakit kronis, berhenti dari ketergantungan obat kimia dengan terapi warisan Nabi di Mutiara Madani. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber Ustadz Narotama bin Ashadi, SPMNLP, terapis keluarga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, kabar semakin baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin sebelum kita lebih detail membahas tentang terapi warisan Nabi ini sendiri, mungkin bisa Ustadz jelaskan sebenarnya seperti apa terapi warisan Nabi ini? Baik, saya buka terlebih dahulu ya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, hingga malam yang berbahagia ini Allah masih izinkan kita tetap sehat, tetap iman. Mari setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuk nikmat itu, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa menikmati indahnya malam, nikmat memiliki keluarga yang harmonis, nikmat memiliki anak-anak yang menyenangkan hati, nikmat-nikmat apapun, ketika itu membuat kita selalu bersyukur. Rasa syukur ini kalau sudah berubah menjadi perilaku syukur, maka itu segera memudahkan menarik kebaikan-kebaikan yang masih jauh, yang selalu mendekat, yang selalu membersamai dalam setiap episode kehidupan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah hingga yaumul akhir nanti. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sini saya Narotama bin Ashadi senantiasa memberikan kabar gembira yang mungkin ada di antara Anda atau keluarga Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan kehidupan, yang mungkin ada di antara Anda atau keluarga Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit kronis. Apapun penyebab penyakit kronis itu, apakah karena faktor efek gangguan jin ataupun efek serangan sihir, atau penyakit yang awalnya gangguan psikologis, atau memang penyakit yang memang betul-betul karena faktor fisik medis, misalnya karena faktor cuaca, iklim gitu ya, serangan patogen angin, hawa dingin, atau mungkin hawa panas, ataupun bisa juga penyakit-penyakit yang diakibatkan virus, kuman, bakteri. Apapun penyebabnya, apapun nama atau jenis penyakit yang saat ini sedang dialami, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan, dan juga bagi Anda pasangan suami istri yang lama menikah, yang ingin segera mendapatkan atau memiliki keturunan, maka ketika kita masih ada niat untuk sembuh gitu ya, ketika kita masih ada semangat untuk sembuh, ketika kita berpandangan atau berpikir bahwa sembuh ini penting buat kita semuanya, buat Bapak Ibu, penting buat saya, penting sembuh ini penting buat saya. Dengan sembuhnya saya ini, misalnya untuk menyempurnakan ibadah, dengan sembuhnya saya ini, saya ingin lebih bermanfaat lagi untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk siapapun yang membutuhkan saya. Nah, kalau kita sudah memiliki cara berpikir seperti ini, semangat dan niat sembuh yang kuat ini, tentunya dengan izin dan rahmat Allah membuka pintu rahmatnya untuk Bapak Ibu segera mudah mendapatkan solusi yang saat ini benar-benar ingin mudah didapatkan. Kehadiran Mutiara Madani, terapi warisan Nabi di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya ini merupakan kabar gembira, terutama bagi Bapak Ibu yang ingin berhenti dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa
semakin canggihnya teknologi kedokteran, semakin majunya teknologi farmasi, seharusnya itu berbanding terbalik dengan macam atau jumlah penyakit yang ada. Namun faktanya tidak demikian. Justru kecanggihan teknologi kedokteran, majunya teknologi farmasi kok berbanding lurus dengan macam atau jumlah penyakit yang ada. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun, cukuplah kita introspeksi di diri kita masing-masing. Sudah benarkah cara makan kita? Sudah benarkah gaya hidup kita? Sudah stabil, sehatkah kondisi psikologis kita? Karena ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang, ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang. Apa 3 hal itu? Yang pertama, pola pikir. Nah, ini sekarang ini setahun lebih ini, hampir 2 tahun bahkan, kita mengalami yang namanya pandemi COVID begitu ya. Begitu banyak orang di luar sana yang stres, depresi, ketakutan yang luar biasa. Memang betul COVID ada. Hanya ketika misalnya diperparah, diperberat dengan ketakutan yang luar biasa, ingat, ketakutan yang berlebihan itu menurunkan kondisi imun. Ketakutan yang luar biasa, kegelisahan yang luar biasa itu menurunkan kondisi imun. Makanya untuk menghadapi COVID ini adalah imun dan iman itu menimbulkan suasana aman. Gitu ya. Jadi pola pikir ini menentukan kondisi kesehatan psikologis seseorang. Siapapun kita yang pandai sekali untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang tidak nyaman, maka itu akan membantu menstabilkan sehatnya kondisi psikologis kita. Namun ketika misalnya, naudzubillah min dzalik ini, ketika misalnya kita dipenuhi dengan celaan, makian, keluhan, umpatan, kalimat-kalimat, kata-kata buruk itu akan kembali pada diri yang bersangkutan dan berakibat atau berefek negatif. Bisa dicoba, bisa dibuktikan gitu ya. Baik. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata mempengaruhi pola pikir. Pola pikir mempengaruhi tindakan. Tindakan mempengaruhi nasib atau keadaan saat ini, atau seringkali kita menyebutnya nasib gitu ya. Baik. Pola pikir. Nah, kemudian yang kedua, gaya hidup. Gaya hidup ini juga menentukan bagaimana kinerja organ di dalam tubuh ini bekerja sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita berbicara organ di dalam tubuh itu ada jam kerja organ. Baik. Nggak bisa kita menyalahi aturan gitu ya. Misalnya jam 9 atau jam 10 ke atas, waktunya tidur, istirahat, kok dibuat beraktivitas, dibuat ngelembur. Kalau ngelemburnya sehari 2 hari, sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa lah. Baik. Tapi kalau ngelembur atau beraktivitas malamnya itu dibuat setiap hari, setiap malam, siap-siap saja livernya yang akan rusak. Siap-siap saja orang tersebut berpeluang besar terkena yang namanya hepatitis. Awalnya A, B, kemudian C. Akhirnya lambat laun dengan berjalannya waktu, nggak didukung dengan menggunakan makan makanan yang tepat, itu akhirnya muncul hepatitis C, yang dimana itu adalah satu langkah sebelum muncul yang namanya kanker hati. Nah ini naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Waktunya aktivitas, tidur. Nah itu yang disebut bahwa ketika aktivitas atau gaya hidup kita itu nggak sesuai dengan yang semestinya, itu akan memporak-porandakan kerja sistem di dalam tubuh. Nah tubuh dibuat bingung. Nah akhirnya ini bekerja nggak jadi bekerja, ini akhirnya harusnya istirahat nggak jadi istirahat, dibuat bingung, kacau, muncul yang namanya keluhan. Keluhan demi keluhan kalau nggak segera diatasi, muncul yang namanya penyakit. Penyakit kalau nggak segera diatasi, muncul yang namanya komplikasi penyakit. Akhirnya penyakitnya reuni di dalam tubuh. Baik Ustadz, mungkin ini lebih ke pola hidup sama pola makan itu juga harus dijaga. Nah itu yang ketiga. Oke, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali.
kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan Ustadz Narotama bin Ashadi SPM NLP terapis keluarga. Baik Ustadz, tadi sudah sempat disinggung dan dijelaskan tiga hal tadi. Ini yang ketiga apa ini tadi? Pertama pola pikir, yang kedua gaya hidup, yang ketiga ini pola makan. Pola makan. Jadi ini menarik gitu ya. Jadi berbicara aktivitas makan itu kan aktivitas kita sehari-hari. Sehari 3 kali kita makan kan begitu kan. Jadi intinya dalam pola makan ini makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kaidah ini kita praktekkan maka tubuh ini insya Allah stabil sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis-jenis makanan apa saja ini yang diperlukan untuk bagaimana kita memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Ingat bahwa setiap kita itu memiliki karakter tubuh yang berbeda-beda. Ada yang karakternya panas, ada yang karakternya dingin. Ada yang lembab panas atau ada juga yang panas kering, ada yang lembab dingin atau dingin kering. Nah, ini itu menentukan jenis makanan apa yang dianjurkan, jenis makanan apa yang dibatasi, jenis makanan apa yang sementara dilarang. Contoh, pada kasus gagal ginjal dengan karakter tubuh lembab dingin ditandai lidah warna putih. Nah, ketika kasus gagal ginjal ini dengan kondisi tubuh karakter tubuhnya lembab dingin dan lidah warna putih, maka hindari makan makanan atau jenis makanan yang sifatnya lembab dingin. Contoh, timun, melon, semangka, jus, itu hindari semua. Karena semangka, melon, timun, jus itu sifatnya dingin. Sayur yang dikuah itu sifatnya dingin. Hindari itu semua. Kalau misalnya pengen Ustaz, ya apa-apa, tombol pengen. Tapi kalau sampai banyak nanti dulu. Kalau sampai banyak jumlahnya itu mempengaruhi kondisi atau situasi di dalam tubuh. Atau pada kasus penyakit jantung dengan karakternya panas gitu ya, panas kering apalagi dengan ditandai lidah warna merah, maka hindari makan makanan yang sifatnya panas. Contoh, nangka, durian, itu kan sifatnya panas semua. Termasuk misalnya merica, jahe, itu hindari semua. Karena kalau itu dilanggar ya, tidak dipatuhi aturan itu, maka tubuh itu akan semakin panas dan penyakit gangguan di organ jantungnya ini semakin parah. Nah, itu yang disebut bahwa jadikan makananmu itu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Nah, kalau misalnya kriteria 3 hal ini kita tata sedemikian rupa, pola pikir, gaya hidup, pola makan, maka terjadi yang namanya keseimbangan di dalam tubuh. Dengan berjalannya waktu, entah itu seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika tubuh ini sudah stabil seimbang, maka tubuh ini prinsipnya memiliki kekuatannya kembali, memiliki kemampuannya kembali untuk mengobati dirinya sendiri. Kalau tubuh itu sudah memiliki kekuatannya kembali untuk mengobati dirinya sendiri, maka kira-kira butuh nggak obat kimia? Nggak butuh. Nah, kalau misalnya itu masih dilanjutkan, diteruskan, ingat obat kimia itu racun, makanya simbolnya atau lambangnya kan ular kobra, ya kan? Jadi kalau digunakan secara berlebih itu pasti menimbulkan racun ataupun efek samping. Oleh sebab itu, tubuh ini itu Allah kuasakan kepada diri kita untuk memilih apakah sembuh dengan berhenti dari ketergantungan penggunaan obat kimia, atau terlihat sembuh tetapi masih rutin menggunakan obat-obatan kimia. Ini adalah 2 pilihan yang kita masing-masing harus memilihnya. Kalau memang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit kronis. Apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, myom, kista, keputihan. Termasuk bagi Anda pasangan suami istri yang lama menikah, yang ingin segera memiliki keturunan, maka insya Allah dengan keseimbangan tubuh ini, tubuh sekali lagi sudah memiliki kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri. Seperti itu Mas. Baik Ustadz, ini mungkin langsung ke metode dan cara kerjanya pengobatan di Mutiara Ramadhani ini seperti apa Ustadz? Baik, ada hal pertanyaan menarik.
teknis di Mutiara Madani terapi warisan Nabi ini seperti apa? Kok alhamdulillah selama 15 tahun ini Allah izinkan banyak sekali yang sembuh dari berbagai macam penyakit kronisnya dan sudah berhenti dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia. Tata laksana teknis terapinya, nah ini sebenarnya rahasia, tapi perlu saya sampaikan juga sebagai edukasi kita ya. Yang pertama, pendekatan yang kami lakukan adalah sisi rohani psikologi. Yang kedua, dengan pendekatan sisi nutrisi. Yang ketiga, dengan pendekatan sisi fisik. Ketika ada pertanyaan, Ustaz, dari ketiga pendekatan sisi ini, mana yang paling penting? Kami jawab, tiga-tiganya penting. Kenapa? Karena tiga-tiganya ini mempengaruhi keseimbangan di dalam tubuh kita dan juga mempengaruhi keseimbangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Interaksi kita dengan satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, interaksi kita dengan tetangga kita, interaksi kita dengan orang yang kita anggap sepuh, interaksi kita dengan orang yang masih muda usianya, interaksi kita dengan kolega atau teman-teman kita, itu pun juga mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Minimal yang berpengaruh adalah kesehatan mentalnya dulu. Baik. Kesehatan psikologisnya dulu. Nah, kalau sudah kesehatan psikologisnya itu benar-benar sehat, maka juga otomatis mempengaruhi kondisi kesehatan fisik. Baik, kita jelaskan satu persatu. Nah, itu juga yang menjawab pertanyaan, kenapa terapi-terapi di luar sana, termasuk misalnya kalau hanya menggunakan pendekatan medis tok ya, artinya satu-satunya ya, tanpa dibarengi dengan sisi lainnya. Kenapa terapi-terapi di luar sana kok banyak mengalami kegagalan? Karena sebagian besar, walaupun tidak semuanya, terapi-terapi di luar sana itu hanya menggunakan salah satu atau salah dua dari tiga sisi ini. Jadi yang digarap hanya sisi rohani psikologinya saja. Atau ada juga yang digarap terapi sisi nutrisinya saja. Pokoknya kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini jamunya ini, sakit ini herbalnya ini. Tapi sisi rohaninya nggak disentuh. Baik. Ada juga pendekatan terapi di luar sana yang digarap fisiknya saja. Wes pokoknya nggak pakai doa, wes pokoknya nggak pakai jamu-jamuan herbal atau nutrisi. Ya nggak imbang. Baik. Ingat, tubuh kita ini itu butuh nutrisi. Ingat, tubuh kita ini bukan barang mati. Ada rohnya, ada jiwanya, ada perasaan. Itu yang diantaranya berpengaruh pada sisi psikologis. Baik. Dan ingat, tubuh kita bukan hanya ruh, tapi ada fisik. Nah, jadi tiga-tiganya ini merupakan tiga rangkaian satu kesatuan yang saling mempengaruhi, saling menguatkan. Baik. Kalau ada ketidakseimbangan dari tiga sisi ini, muncul yang namanya keluhan, muncul yang namanya gangguan, muncul yang namanya penyakit, dan akhirnya muncul yang namanya komplikasi baik, penyakit. Ustadz. Mungkin ini buat pemirsa di rumah nih yang mengalami penyakit medis ataupun non medis, ya, ini bisa banget langsung psikis, ya. Dan termasuk psikis juga ya, stres ataupun mengalami putus cinta. Ini boleh banget ya, bisa konsultasi ke Ustadz ini bisa melalui nomor WA di 0815 688 2700 atau di 0815 8729 510 atau juga bisa langsung ke jadi tempat layanan kami untuk yang terdekat dengan Surabaya Sidoarjo itu ada dua tempat, Malang di daerah Sengkaling dan juga Kertosono Nganjuk. Jadi sama-sama lewat tol, sama-sama cepet ya. Bagi Bapak Ibu pemirsa yang bertempat tinggal di Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro yang berhasil menangkap siaran kami, bisa datang di Kertosono Nganjuk atau di Malang. Yang penting janjian terlebih dahulu, SMS, WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Oke, baik Ustadz, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan Ustadz Narotama bin Ashadi, terapis keluarga. Baik Ustadz, ini tadi kita juga sempat menyinggung metode. Ya, ini sebenarnya tekniknya. Ini sebenarnya terapi ini difokuskan ke apa saja? Nah, menjawab itu 3 sisi terapi itu yang menjelaskannya. Yang pertama tadi sisi rohani psikologi ya. Nah, masing-masing ini akan saya jelaskan apa saja yang dilakukan. Dari sisi rohani psikologi, dari sisi nutrisi, dan juga dari sisi fisik. Yang pertama, dari sisi rohani psikologi, kami menggunakan pendekatan terapi ruqyah psikis syariah, terapi NLP yang kami kemas dalam sebutan atau istilah dengan terapi NRTC, Neuro Ruqyah Trans In Out Conditioning. Itu bahasa kerennya. Jadi bahasa Indonesianya terapi ruqyah psikis syariah. Nah, berbicara terapi ruqyah psikis syariah itu ada 3 manfaat yang bisa didapatkan. Manfaat yang pertama, untuk mendeteksi sakitnya orang ini itu murni fisik psikologi atau ada tanda-tanda gangguan jin sihir atau tidak. Baik. Jadi saya sering menyampaikan dalam banyak tablik akbar bahwa pada kasus orang terkena gangguan jin itu tidak selalu kesurupan, tidak selalu teriak-teriak, tidak selalu ngomyang-ngomyang, tidak. Efek gangguan jin ataupun serangan sihir itu bisa langsung berefek ke kondisi psikologi seseorang, bisa langsung berakibat ke sakitnya atau sakitnya fisik seseorang. Jadi sakit yang pindah-pindah, sakit yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Kemudian secara perilaku yang awalnya ceria tiba-tiba pendiam gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi problem kalau tidak segera diatasi. Karena pernah waktu itu kami dipanggil oleh sebuah keluarga gitu ya. Ada beliau punya sekitar 3 anak, yang dimana anaknya yang pertama ini anaknya ceria gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba pulang sekolah itu jadi pendiam, jadi diem 1000 bahasa. Kaget kan orang tuanya, loh ini kenapa kok anakku jadi diem gitu kan. Nah, waktu itu ditelusuri ke sekolah, ada nggak masalah dengan gurunya? Nggak ada. Ada nggak masalah dengan teman-temannya? Nggak ada. Ada nggak masalah dengan pelajarannya? Nggak ada, bisa ngikutin. Nah, dalam aktivitas sehari-harinya, waktunya mandi ya mandi, makan ya makan, sholat ya sholat. Tapi hanya satu, berubah jadi pendiam. Kayaknya bukan anakku ini. Kenapa, ada apa dengan anak saya? Sampai waktu itu dipanggilkan seorang psikolog, belum juga ada perubahan, dan itu berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan, diam. Iya, diam, diam, nggak banyak bicara, pokoknya beda lah. Ya, mungkin beda dengan kita kan sering guyon, ya kan, sering sering pace-pacenan gitu kan, sering bully-bulian. Nah, ini enggak, awalnya gitu sih, tapi tiba-tiba diem gitu kan. Nah, akhirnya kami diundang ke rumahnya. Waktu diundang ke rumahnya, ngobrol satu keluarga begini kan. Oke, bisa dipanggil Bapak, Ibu, putrinya, anak perempuan kelas 2 SMP waktu itu. Datang, duduk di sebelah saya, duduk di kursi sebelah saya ini. Saya tanya, yang jawab, namanya siapa, kelas berapa, terus aktivitas di sekolah gimana, jawab. Masih nyambung gitu. Nyambung gitu kan. Nah, udah kan, akhirnya alhamdulillah kooperatif. Ketika ditanya jawab, ketika ditanya juga jawab dengan baik. Mbak, kita lakukan doa bersama ya, nanti mbaknya khusyuk mendengarkan. Ya Ustaz. Dia jawab iya gitu. Jadi kita bacain doa-doa, sholawat, fatihah, ikhlas, falaq, nas, khusyuk. Tiba-tiba nggak sadar. Nah, terjadilah dialog dengan jin dalam tubuh pada anak ini. Ketika terjadi dialog, kamu masuk disuruh apa masuk sendiri? Saya masuk sendiri Ustaz. Loh, ngapain kamu? Saya masuk karena rumah saya diinjek-injek. Loh, siapa yang suruh membangun rumah di tengah jalan? Enggak Ustaz, rumah saya di pinggir jalan. Loh, tapi kenapa kok kamu masuk? Ya karena dia injek-injek. Dia kan nggak tahu, nggak adil dong gitu kan. Loh, enggak Ustaz, pokoknya nggak terima. Anak-anak saya juga banyak yang luka diinjek-injek. Saya nggak terima, pokoknya masuk. Ya udah, sekarang tahan bacaan saya. Jadi saya bacakan doa-doa terus, wah, ya kan? Saya sadar. Udah ngobrol biasa, saya pulang. Saya evaluasi pekan depannya, datang lagi saya ke rumahnya, ngobrol, dan saya bacakan doa ruqyah lagi, nggak ada reaksi sama sekali.
Dan alhamdulillah orang tuanya cerita, alhamdulillah Ustadz, setelah diruqyah sepekan kemarin anak saya ceria kembali. Ya ini anak saya yang hilang 3 bulan nih. Ya Allah, ceria kembali. Jadi ya kembali seperti awalnya gitu ya. Ya Allah. Baik. Jadi padahal selama yang 3 bulan itu tidak ada namanya kejadian kesurupan. Tidak ada namanya kejadian ngomyang-ngomyang, tidak ada. Hanya berubah secara perilaku. Seperti itu. Ini yang disebut dengan penyakit non medis begitu ya. Non medis yang berakibat ke psikis. Baik. Ada juga, nah ini pengalaman menarik juga. Saya aja waktu itu sudah terlambat ya. Tahun ke-10 baru ketemu saya waktu itu. Seorang ibu terkena kanker payudara. Baik. Ya kan? Sudah operasi, sudah radiasi, sudah kemoterapi. Artinya secara fisik sudah nyuwun sewu rusak, gitu kan? Akhirnya waktu saya waktu itu posisi di Jogja, beliau rumahnya luar Jogja, datang ke saudaranya Jogja, saya dipanggil ke rumah saudaranya itu. Ngobrol, oke kita mulai doa bersama. Saya bacakan doa-doa, tiba-tiba trans, gak sadar. Terus kemudian terjadi dialog dengan jin di dalam tubuh ibu ini. Kamu masuk disuruh atau masuk sendiri? Saya disuruh. Tugasmu apa? Pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan adalah siapa yang nyuruh kamu, tidak boleh. Itu bisa fitnah. Nggak boleh. Jadi kalau dia misalnya menyebutkan nama, saya mesti mengedukasi, tidak boleh percaya. Serahkan ke Allah. Gitu ya. Jadi yang pertama, kamu masuk sendiri atau disuruh. Yang kedua, tugasmu apa? Nah, waktu saya tanya, tugasmu apa? Tugas saya adalah merebut suaminya. Dan saya tanya waktu itu, berhasil kamu? Tidak, saya nggak berhasil. Justru saya nggak berhasil itu, saya buat sakit ibu ini. Kaget semuanya. Akhirnya 10 tahun sakit kanker payudara yang sudah stadium lanjut, misteri 10 tahun sakitnya ini terungkap bahwa awalnya itu adalah serangan sihir. Nah, masya Allah ya, astagfirullah. Jadi, lalu waktu itu kita kuatkan rohaninya, sabar, semua terjadi atas izin Allah dan lain sebagainya. Pokoknya ikhlaskan, telatenin dan lain sebagainya. Waktu itu si ibu ini juga saya tuntut zikirnya, kemudian didorong untuk semakin kuat ibadahnya dan lain sebagainya. Nah akhirnya kami sempat mendampingi beberapa kali, takdir berkata lain. Jadi meninggalnya itu betul-betul karena sakit kanker payudaranya, walaupun penyebab awalnya itu adalah gangguan jin ataupun efek serangan sihir. Betapa jahatnya efek gangguan jin ataupun serangan sihir itu dan betapa melelahkannya kalau kita tidak paham ilmunya. Baik, Ustaz. Ini mungkin sekali lagi buat pemirsa di rumah yang mengalami gangguan baik penyakit medis ataupun non medis, ini bisa langsung konsultasi melalui WA di 0815688270 atau di 081587295010 atau bisa langsung datang yang di Kertosono Nganjuk atau Malang, juga Malang, tapi yang penting janjian dulu ya. Kertosono Nganjuk itu tiap Kamis pagi sampai zuhur, Malang itu tiap Rabu. Kami berbagi waktu dengan Jogja dan juga Magetan. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Ustadz, dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan Ustadz Narotama bin Ashadi, terapis keluarga. Baik Ustadz, kita lanjutkan nih. Ini terkait tentang cara kerjanya seperti apa dan juga termasuk jenis-jenis terapinya bagaimana? Baik. Jadi baru yang pertama ya, atas studi kasus cukup panjang. Oke. Yang jelas sebelumnya pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa untuk membuat kehidupan kita, kesehatan kita jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya.
Misalnya ada di antara Anda atau keluarga Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan kehidupan, yang mungkin ada di antara Anda atau keluarga Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit kronis. Apapun nama penyakit kronis itu, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan. Dan juga bagi Anda pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan, yang tentunya sudah melakukan ikhtiar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu terapis ke terapis lainnya, dari satu dokter ke dokter lainnya, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Dilalahnya qadarullah sedang menyaksikan Mutiara Sehat pada malam hari ini. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Diyakini saja bahwa ini adalah jawaban doa-doa panjang kita selama ini untuk mendapatkan solusi terapi yang terbaik. Yang penting simpan 2 nomor handphone kami. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum membutuhkannya, tapi suatu saat nanti insya Allah pasti Bapak Ibu membutuhkannya. Kenapa? Karena bicara penyakit, bicara gangguan, itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. SMS, WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus di 0815-688-270 dan di 0815-8729-510. Bisa juga dibuka website kami di www.mutiaramadani.com dan bisa dibuka YouTube channel kami. Buka YouTube, ketik Mutiara Madani. Di situ banyak rekaman kami. Selalu like, subscribe, and share ke orang-orang yang kita cintai. Saya lanjutkan lagi. Baik, yang pertama tadi tentang terapi ruqyah psikis syariah atau terapi NLP NRTC ya. Lalu yang kedua, manfaatnya dulu ya. Manfaatnya untuk mendeteksi sakitnya ini karena murni fisik psikologis atau ada tanda-tanda gangguan jin. Manfaat terapi ruqyah psikis syariah yang kedua itu adalah dalam rangka untuk sebuah terapi. Ketika diterapi ruqyah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tidak ada reaksi sama sekali, berarti ini murni sakitnya fisik dan atau psikologis. Apakah ruqyah dihentikan? Tidak, tetap dilanjutkan. Karena dia bagian dari terapi doa, yang dimana ketika semuanya melakukan doa-doa yang kuat dan khusyuk, maka doa ini terangkat ke langit, dan doa ini dengan izin dan rahmat Allah mampu berperang dengan takdir yang buruk dan mampu mengalahkannya. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena dia bersifat sebagai sebuah terapi. Virus, kuman, bakteri itu semua makhluk ciptaan Allah. Mudah bagi Allah untuk menghentikannya, mudah bagi Allah untuk melenyapkannya. Lalu yang ketiga, manfaat terapi ruqyah psikis syariah yang ketiga adalah bermanfaat untuk dalam rangka mengangkat musibah. Musibah itu apa definisinya? Berbagai macam hal yang tidak nyaman, itulah yang namanya musibah. Dengan terapi ruqyah psikis syariah, dengan izin dan rahmat Allah terangkat musibahnya. Nah, itu adalah pendekatan dari sisi rohani psikologis. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Ini wajib ditopang dengan sisi yang lainnya. Karena kita hidup di dunia sangat membutuhkan yang namanya sisi-sisi sunatullah, sisi-sisi yang bersifat sebab akibat. Nah, yang pertama adalah diantaranya adalah terapi nutrisi. Tadi sempat di segmen pertama kita jelaskan tentang terapi nutrisi. Jadi nanti jenis-jenis makanan apa yang kita tata, dianjurkan, dibatasi, dan kemudian sementara jangan atau dilarang. Nah, itu menyesuaikan dengan karakter tubuh. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur sakitnya agak parah, dibutuhkan namanya terapi herbal atau terapi nutrisi dari kami yang tentunya itu tetap berbatas waktu. Jadi beda dengan pendekatan misalnya, Ustaz, udah deh saya pokoknya terapi ke medis saja, ya itu pilihan. Artinya kalau pendekatannya hanya medis saja, pilihannya maka dipastikan mengkonsumsi obat-obatan kimia setiap hari seumur hidup. Berarti kemana-mana harus bawa satu kresek gitu ya. Nah, itu seumur hidup lagi gitu ya. Nah, tetapi dalam pendekatan terapi herbal atau terapi nutrisi yang kami lakukan untuk setiap klien yang kita bantu terapinya, itu tetap ada batasan waktu. Masing-masing beda-beda. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Pada kasus kanker stadium lanjut, kanker ganas stadium lanjut, kami rata-rata membutuhkan waktu 4-9 bulan. Yang dimana 4 bulan pertama awalnya ganas, dengan izin dan rahmat Allah bisa berubah menjadi jinak. Nah, setelah jinak tetap dibutuhkan maintenance sampai bagaimana dengan izin dan rahmat Allah akar-akarnya ini tidak berkembang, syukur-syukur mati.
Nah, sampai nanti pada bulan ke-9 betul-betul Allah sembuhkan secara total. Kuncinya di telaten, kuncinya di sabar. Makanya Allah sendiri mengatakan wasta'inu bisabri was-shalah. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu adalah rangkaian untuk mendapatkan salah satu syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, ini jadi hal yang tidak semuanya orang bisa sabar, tidak semuanya orang bisa ikhlas. Makanya dengan pendekatan terapi di Mutiara Madani, bagaimana muncul sikap sabarnya, bagaimana muncul sikap ikhlasnya, bagaimana menetralkan hal-hal yang negatif di masa lalu yang efeknya dirasa sampai sekarang dan entah sampai kapan kalau itu nggak segera dihilangkan. Itu ada tekniknya. Artinya lama pengobatan ini sesuai dengan jenis-jenis penyakitnya, begitu? Jenis penyakitnya, kekronisannya, usianya, semangat sembuhnya, macam-macam. Sejauh ini penyakit yang paling kronis, yang paling sulit diobati, serius. ini yang paling serius, paling serius yang pernah diobati. Paling kronis, paling serius, paling unik. Pada kasus kanker payudara waktu itu stadium lanjut gitu ya. Baik. Itu di bulan ke-5 itu semakin banyak keluar darah, keluar nanahnya itu. Di bulan ke-6 ke-7 itu sudah semakin bolong gitu ya, lubang. Istri saya yang waktu itu menterapi itu cerita sampai nggak tega gitu ya melihat. Di bulan ke-8 ke-9 yang awalnya sudah lubang ini luka itu lama-lama menyempit dan seolah-olah kayak ada yang jahit, padahal nggak ada. Dan bulan ke-9 sembuh. Itu pada kasus kanker ganas stadium lanjut yang memang betul-betul kanker ya, tidak ada tanda-tanda gangguan jin ataupun serangan sihir. Ada kasus unik ini, seorang anak dari Pasuruan mengalami yang namanya Hirschsprung. Nanti googling ya, Hirschsprung itu apa? Itu kelainan pada sel di usus besar. Itu dialami anak, waktu itu ketemu saya kelas 5 SD, usianya lebih kurang 11 tahun ya, lebih kurang ya. Nah, dan itu dialami sejak usia 3 tahun. Bayangin juga. Berarti si anak ini mengalami Hirschsprung itu sudah 7-8 tahun. Nah, kemana-mana bawa pampers, pakai pampers gitu ya. Karena apa? Dia nggak bisa BAB. Nah, setiap kali BAB nggak kerasa, tiba-tiba keluar. Nah, sehingga mau nggak mau kemana-mana bawa atau pakai pampers. Nah, kemudian waktu itu ketemu bapak ibunya sama si anak. Ngobrol, nggak sengaja lihat acara seperti ini dan muncul kemantepan, dorongan yang kuat. Pokoknya saya harus ketemu dengan Ustaz Narotama. Gimana caranya? Nah, ketemu kami, ngobrol, bapak ibunya saya beri amalan waktu itu. Bapak ibu, dia melakukan ini. Nanti hari kesekian tolong datang lagi. Waktu itu amalannya diantaranya adalah puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Hari kedua si anak demam. Kok malah demam? Ada apa ini? Udah bismillah, kita udah mantep kok. Hari ketiga puasa kafarat datang lagi, demamnya udah reda. Nah, kemudian terapi saya lanjutkan. Saya bilang di awal pertemuan waktu itu, Bu, Bapak, beri saya waktu, Allah sembuhkan maksimal 3 bulan. Nanti bantu percepatan kesembuhan putra penjenengan dengan amalan yang saya berikan untuk penjenengan berdua. Pokoknya kita doa bareng-bareng, kita ikhtiar bareng-bareng bagaimana caranya kita menarik rahmat Allah supaya cepat sembuhnya dengan baik. Ya Ustaz. Nah, target saya berapa tadi? 3 bulan 3 bulan. Dan si anak ini telaten dengan bapak ibunya ya, berkunjung ke tempat kami seminggu mungkin 5 kali, 4 kali, 5 kali. Dalam hitungan 2 minggu, dalam hitungan 2 pekan, 14 hari, si anak sudah sehat. Luar biasa sekali. 7 tahun, 8 tahun mengalami Hirschsprung dan di hari ke-14 terapi di tempat kami sudah lepas pampers, sudah bisa BAB dan BAB bisa ditahan, bisa ke toilet dengan normal. Baik, luar biasa sekali Ustaz. Ini kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa mungkin sekali lagi buat pemirsa di rumah yang mempunyai keluhan baik itu penyakit medis ataupun non medis, ini bisa langsung konsultasi ataupun bisa langsung janjian bersama dengan Ustadz, yaitu di WA 0815688270 dan 0815872951 atau bisa langsung datang di tempat prakteknya di Malang, Kertosono ataupun Nganjuk, begitu ya Ustaz. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan Ustadz Narotama bin Ashadi, terapis keluarga. Baik Ustadz, tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Ustadz terkait pengobatan terapi warisan Nabi ini, Mutiara Madani. Nah baik Ustadz, ini penyakit-penyakit apa saja sih sebenarnya yang dapat yang sudah diobati begitu? Baik, sebelum menjawab macam penyakit dan kelebihan yang Alhamdulillah Mutiara Madani miliki gitu ya. Jadi sedikit tadi yang pertama sisi rohani psikologi, sisi nutrisi sudah ya. Baik. Yang ketiga sisi fisik. Nah, sisi fisik yang kami lakukan itu ada beberapa teknik tergantung kasusnya. Oke. Ada terapi Tuina Chusen dari Tiongkok gitu ya. Kami juga mendapatkan sertifikasi ya, kompetens gitu ya. Kemudian terapi Sujo. Ini juga kami juga mendapatkan sertifikasi internasional by ISA, International Sujo Association. Kemudian terapi titik picu neuro. Nah, ini yang mengajarkan kami adalah Abah Jun gitu ya. Kemudian yang keempat terapi totok gitu ya. Kemudian terapi al-hijamah. Nah, beberapa teknik terapi ini di masing-masing klien itu tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Yang penting apa? Yang penting segera sembuh. Yang penting segera ada perubahan baik dan dengan izin dan rahmat Allah segera sembuh. Nah, sinergi tiga sisi terapi itu alhamdulillah Allah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada kami. Dalam 15 tahun ini banyak sekali kasus-kasus gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan. Termasuk bagi Anda pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan, itu alhamdulillah dengan rahmat Allah segera mudah terwujud apa yang menjadi hajat selama ini. Pada kasus Pak Sutri yang lama menikah gitu ya, yang belum punya momongan, itu pun juga ya Allah banyak sekali sekarang ini ya. Banyak ya. Jadi penyebabnya pun banyak. Nah itu biasanya kami dalam tata laksana teknis terapinya itu mesti kami butuh ketemu langsung dulu. Jadi kami konsultasi gratis, tidak ada biaya pendaftaran, pemeriksaan juga gratis. Adapun nanti kalau misalnya muncul kebutuhan biaya itu kami sampaikan di awal dulu. Baik. Karena memang kami tidak bekerja sama dengan asuransi, kami tidak bekerja sama dengan BPJS, sehingga memang untuk biaya mandiri. Namun nggak perlu khawatir, dengan konsultasi gratis, tidak ada biaya pendaftaran, kemudian pemeriksaan juga gratis. Dari situ nanti kita akan punya gambaran utuh. Baik. Misalnya saat itu sedang sakit, oh ini loh yang perlu dibenahin. Sehingga kita punya gambaran apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Baik. Nah nanti kebutuhan untuk melanjutkan terapinya hari itu juga dengan kemampuan terbaik yang ada, ataupun butuh musyawarah dan sholat istikharah itu nanti ya. Itu nanti. Yang penting kita sudah punya gambaran utuh dulu. Termasuk pada kasus pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan pun masya Allah alhamdulillah dengan ketelatenan, kesabaran gitu ya, dan doa-doa yang kuat banyak sekali yang berhasil, banyak sekali. Baik. Nah itu dengan ketemu kami langsung itu kami melihat sejauh mana di level berapa tingkat kesehatan rohani psikologisnya, sejauh mana level kesehatan di tingkat fisiknya, itu insya Allah bisa terukur, bisa diukur. Nah dari situ termasuk semangatnya. Contoh pada Pak Sutri yang pengen punya momongan, semangatnya punya momongan ini seperti apa? Kan? Jangan-jangan nggak punya semangat lagi. Kita nggak pengen punya banyak apa, nggak pengen punya anak dulu Ustaz, karena anak itu beban. Ada juga yang kayak gitu. Baik. Nah kalau sudah seperti itu cara berpikirnya harus diubah, gitu kan? Jadi kita telusuri betul, mulai dari faktor genetik. Misalnya suami, mesti saya tanya, saudaranya berapa? Oh sekian Ustaz. Ibu kandung saudaranya berapa? Terus istri saya tanya, saudaranya berapa? Ayah kandung saudaranya berapa? Itu dalam rangka untuk menelusuri secara genetik tingkat kesuburannya itu di level berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saat awal-awal pernikahan pernah cek kesuburan atau tidak, baik dari sisi suami ataupun istri, kan gitu kan? Baik. Terus kalau pertanyaannya, kalau jawabannya sudah, apa hasilnya saat itu? Kapan dan apa hasilnya? Suami bagaimana hasilnya, istri bagaimana hasilnya? Nah, misalnya pada faktor suami, gitu ya. Pada faktor suami, jumlah sperma ada, cuman gerakannya kurang.
jumlahnya kurang, tapi dia ada. Oh, berarti yang saya maintain adalah di sisi gerakan sama jumlah. Karena dari 200 juta sel sperma itu yang dibutuhkan cuma satu, ya, cuma satu bibit unggulnya yang bisa menembus sel telurnya. Nah, itu dari sisi suami. Dari sisi istri pun juga mesti kita tanya, siklus haidnya bagaimana? Apakah tiap bulan selalu atau tidak? Terus kemudian polanya berapa hari? Nah, itu kaitannya untuk menentukan tingkat kesuburan di sel telurnya, di indung telurnya. Terus kemudian sering muncul keputihan tidak? Sering muncul ISK tidak? Infeksi saluran kemih. Karena kalau sering, jawabannya kalau misalnya sering gitu ya, itu berarti ada gangguan di environment atau lingkungan rahimnya ini yang butuh pembenahan. Baik Ustadz. Ini mungkin di segmen terakhir ini kira-kira yang membedakan tempat terapi Mutiara Madani ini dengan terapi-terapi yang lain apa? Dan mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah juga silakan. Baik. Nah, menariknya gitu ya, yang membedakan tempat kami dengan tempat yang lainnya itu adalah kami bersifat terapinya itu holistik menyeluruh. Makanya pada pasutri yang ingin segera memiliki keturunan, itu kan kita telusuri dengan detail. Dari sisi uji labnya, dari sisi kondisi psikologisnya, termasuk dulu waktu awal-awal pernikahan pernah nggak ngomong, Mas atau Dek, kita jangan punya anak dulu ya, kita punya rumah dulu, kita punya mobil dulu, baru punya anak. Nah, omongan itu adalah doa. Kalau dulu pernah ngomong kayak gitu, omongan itu harus dinetralkan, ada caranya. Nah, belum lagi lain-lain. Nah, ini menarik pemirsa. Jadi ketika kita melakukan upaya terapi, itu pastikan terapinya langsung dengan siapa yang Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu ketika melihat saya di layar kaca, besok di tempat terapi, entah di Kertosono Nganjuk atau di Malang, atau di Magetan, atau di Jogja, ya ketemunya dengan saya. Tidak pakai asisten. Nah, dengan seperti itu, maka perkembangan baiknya secepat apa, sejauh mana terpantau langsung. Itu sebagai bukti komitmen moral kami untuk bagaimana memberikan dan melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan biaya dan lain sebagainya yang pasti disampaikan di awal. Nah, nanti berapapun kemampuan terbaik Bapak Ibu, prinsipnya satu, kalau memang kesembuhan secara total memang betul-betul penting, kami insya Allah siap membantu. Izinkan Allah mencukupkan, izinkan Allah mengangkat setiap musibah, izinkan Allah menyembuhkan setiap penyakit, sehingga dengan sehatnya Bapak Ibu sembuh dari gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, itu betul-betul digunakan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali Ustadz. Dan mungkin sekali lagi buat pemirsa di rumah ini yang mungkin mengalami keluhan baik penyakit medis ataupun non medis, langsung saja konsultasi ke Ustadz di nomor WA 0815-688-2700 atau di 0815-8729-510, atau bisa langsung datang dengan melalui WA terlebih dahulu, janjian bersama Ustadz, yaitu di Malang, Perumahan Bumi Asri, Sengkaling, Blok A6, Mulyo Agung, Dau, Malang, atau depan Masjid Baitul Ghaffar persis ya Ustadz. Atau ini setiap Rabu jam 8 pagi sampai jam 5 sore sampai selesai, atau di Kertosono Nganjuk, Jalan Tembarak, Gang 2 nomor 31, Tembarak, Kertosono Nganjuk, setiap hari Kamis jam 8 pagi sampai jam 5 sore sampai selesai. Dan ini juga dibuka, janjian dulu ya. Juga ada layanan terapi di Magetan dan Jogja. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir di Mutiara Sehat kali ini. Dan pemirsa, demikian Mutiara Sehat bersama saya Khalil Syah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.